Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Rahmadiza dengan NIM 1910713008 dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rahmadiza dengan nomor induk mahasiswa 1910713008. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi, yang merupakan karya dari Heather Sutherland. Buku ini diterbitkan pada tahun 1983. Mengingat luasnya cakupan pembahasan dalam buku ini, dalam kesempatan kali ini saya hanya mengemukakan poin-poin yang penting saja yang terkait dengan sejarah politik dan pemerintahan di Jawa pada masa era kolonial. Poin pertama tentang Panggri Praja. Panggri Praja merupakan sebuah sebutan untuk pegawai negeri pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mereka ini memiliki status yang sangat tinggi di hadapan kaum pribumi. Namun, mereka akan berstatus sosial yang sangat rendah apabila di mata para pejabat kolonial Belanda. Panggri Praja ini merupakan sebagai pewaris kekuasaan dari pemerintah kolonial dan akan menjadi wakil untuk adanya hubungan dengan masyarakat setempat. Hal ini dimaknai sebagai kerjasama politik yang tidak setara, karena adanya kegiatan tawar-menawar di antara mereka, namun dengan latar belakang ras dan kebudayaan yang berbeda. Semenjak abad ke-19, kegiatan perekonomian semakin intensif dan mulai berhubungan dengan Eropa. Oleh karena itu, westernisasi sering terjadi dan bahkan perubahan gaya hidup Eropa masuk ke daerah jajahan, termasuk ke daerah Jawa. Pembaharuan birokrasi memuncak dengan peraturan pada tahun 1910 sampai tahun 1915. Bertepatan dengan pembaharuan birokrasi ini, maka muncullah kelompok-kelompok sosial Jawa yang mulai menentang kaum priai beserta pemerintah kolonial Belanda. Poin yang kedua tentang mentalitas birokrasi. Dalam buku ini, penulis yaitu Heather Sutherland menjelaskan bagaimana mengenai perilaku para bupati yang biasanya melakukan poligami. Istri pertama bupati ini disebut sebagai Raden Ayu atau Patmi. Bagi mereka, perempuan adalah modal untuk memperluas kekuasaan maupun sosial kapital bagi seorang bupati ini. Kemegahan kehidupan bupati menjadi hal yang menarik dalam buku ini, terutama pada bab yang kedua. Ketika bupati ini akan menjabat, dia diharapkan untuk mengadakan sebuah pesta. Tentunya pesta ini akan mengeluarkan dana yang sangat besar dan tidak jarang dana untuk mengadakan pesta ini didapatkan oleh bupati ini melalui rentenir. Bupati sering terpuruk apabila berurusan dengan rentenir. Keterpurukan ini menjadikan bupati meminta upeti kepada pejabat-pejabat yang ada di bawahnya. Penulis juga menjelaskan dalam buku ini tentang hobi-hobi para istri bupati, yaitu para priai yang dianggap merusak dan bahkan dianggap boros. Perilakunya seperti berjudi, minum minuman keras, dan menggunakan candu. Bahkan tidak jarang para bupati melakukan belusukan ke pedesaan, namun belusukan itu bukan untuk kerja dinas,
melainkan untuk bermain perempuan. Dan poin yang ketiga tentang reformasi birokrasi. Pada akhir abad ke-19 terdapat reformasi birokrasi di Jawa yang mulai menjalankan pemerintahannya secara profesional. Sistem magang diterapkan untuk para pekerja dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun untuk menjadi yang merupakan syarat untuk menjadi penggerak raja. Sistem ini didukung oleh kelompok priai dan justru akan memperkuat sistem patron klien di daerah tersebut. Sehingga pada tanggal 1 Januari 1911 sistem tersebut dihapuskan di seluruh Jawa. Maka mulailah terbentuk elit birokrasi yang bergaya teknokrat, di mana usulan maupun rekomendasi bisa muncul dari departemen yang sifatnya profesional, seperti Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian. Dan pendidikan pun mulai menjadi sesuatu yang penting jika ingin menjadi seorang birokrat. Buku ini juga mencoba menelaah bagaimana pandangan Belanda mengenai sifat Asia dari tata pemerintahan Jawa dikombinasikan dengan tujuan-tujuan praktis yang berjangka pendek untuk merusak hubungan antara para priai dengan para petani. Dalam buku ini, Heather Sutherland juga mampu mengangkat sisi lain dari sebuah perjalanan kebijakan politik yang diterapkan. Bahkan, Heather Sutherland ini juga menyoroti itu perjalanan elit birokrasi kerajaan pada masa kolonial yang pada saat itu sedang bergejolak. Heather Sutherland juga menggambarkan sistem indirect rule Jawa yang digunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sistem indirect rule ini telah menciptakan adanya elit pribumi yang disebut penggerak raja tadi. Penggerak raja ini berfungsi untuk melancarkan kepentingan penjajahan. Tetapi di satu sisi mereka juga dapat memenuhi kepentingan mereka sendiri, baik kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi. Dari segi pemerintahan, penggerak raja ini disebut sebagai birokrat atau pejabat administrasi negara. Dalam perkembangannya, penggerak raja ini dididik sebagai tenaga handal melalui sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh pemerintah kolonial. Pada akhirnya, sistem ini akan diwariskan untuk menata sistem pemerintahan pasca kolonial. Jadi itulah hasil review buku yang berjudul Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi karya dari Heather Sutherland. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, terlebih dan terkurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.